Tentunya muslimin dan muslimat dimanapun kita berada tentu merasa sangat penasaran bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy di kota Makkah. Salah satu alternatif solusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ingin melangsungkan dakwahnya ke negeri Taif yang kira-kira dia diterima di negeri itu. Inilah lokasi ataupun batas antara kota Makkah dan Taif yang disebut juga dengan Qarnun Manazil. Di sini dipenuhi oleh bukit-bukit berbatu sehingga nyaris tidak ada pohon yang tinggi seperti di tempat kita di Indonesia. Namun ini juga lebih kalau dibandingkan dengan kota Makkah dan Madinah, ini lebih subur dan lebih dingin karena sesuai dengan sejarah negeri Taif ini rupanya pernah diambil segenggam tanah dari negeri ini, lalu malaikat Jibril membawa segenggam tanah dari negeri Taif ini untuk mengelilingi Ka'bah. Apun tawaf dikelilingi Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sehingga negeri Taif ini jauh lebih subur dibandingkan dengan dua kota haram lainnya. Tampak di sini adalah salah satu masjid, di mana tempat ini salah satu tempat dimulainya miqat haji ataupun umroh. Bagi siapa yang ingin melakukan haji dan umroh yang datang dari negeri Taif, maka dia bisa mengambil miqat di sini. Saudara kaum muslimin, tentunya ini bisa kita ambil banyak pelajaran di sini ketika Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh pamannya sendiri dan para kaum kafir Quraisy di kota Makkah. Nabi Muhammad lari ke sini bukan berarti lari dari rasa takut begitu saja, melainkan Nabi lebih kepada khawatir akan melemahnya keimanan para sahabat yang ada ketika itu, karena para sahabat yang masuk ke dalam Islam jumlahnya belum begitu banyak, sehingga secara fisik dan mental ataupun keimanan bisa saja lemah oleh kaum kafir Quraisy. Nah, disinilah lokasi di mana Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, sebegitu tersiksanya engkau di negeri Taif, di mana engkau berharap orang Taif bisa menerima dakwah dan bisa engkau melaksanakan dakwah di negeri Taif, namun keadaan berkata lain. Orang Taif ternyata ketika itu sama sekali tidak menerima, menolak mentah-mentah, bahkan dengan sikap yang sangat tragis melempari Nabi dengan kotoran unta. Orang-orang yang ada di negeri Taif meminta anak-anak untuk melempari Nabi Muhammad dengan buah-buahan yang busuk, sehingga Nabi sampai lari terbirit-birit. Dan dalam sejarah itu tercatat juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah kakinya ataupun tumitnya, sampai berdarah rahangnya karena dilempari batu. Bang, potongan bang. Sampai di lokasi inilah Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat, "Ya Rasulullah, silakan engkau pilih bukit batu yang mana yang
engkau pilih untuk ditimpakan ke masyarakat Taif yang telah menganiaya engkau dan telah menolak dakwah engkau. Silakan engkau pilih ya Muhammad. Namun luar biasa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sangat jauh dari sikap kita pada saat sekarang ini. Nabi Muhammad mengatakan, jangan begitu, karena boleh jadi dari tulang sulbi mereka, dari anak cucu keturunan mereka yang melempari aku pada saat ini, dari tulang-tulang sulbi mereka ini akan lahir pula generasi-generasi yang akan menjadi Islam, yang akan memperjuangkan agama Islam dan menerima Islam itu dengan sepenuh hati. Doa Nabi dalam hal ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma yahdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, berikan petunjuk kepada kaum-kaumku ini ya Allah, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Artinya apa kaum muslimin? Nabi mengatakan ditolaknya suatu dakwah karena mereka belum menerima. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita berdakwah kepada suatu kaum, ketika kita berdakwah di suatu wilayah, ketika kita berdakwah pada seseorang yang belum kita kenal, jangan pernah berkecil hati. Karena yang memberi petunjuk itu bukanlah kita yang menyampaikan dakwah, akan tetapi petunjuk itu hanya semata-mata hanya Allah yang akan memberikannya. Tugas kita hanyalah untuk berupaya, berusaha, dan berdoa. Seperti yang pernah dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah membalas kejahatan orang Taif dengan kejahatan pula, melainkan Nabi SAW mendoakan kaum Taif yang ada ketika itu dengan harapan agar anak cucu keturunan mereka menjadi Muslim. Doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai pernah berputus asa untuk berdoa. Sekali, dua kali, bahkan ratusan kali, jangan sampai putus asa. Karena ada masanya Nabi sallallahu, doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saksi bisu tentang perjuangan Nabi pernah berdoa, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjuki kaumku ya Allah, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Terbukti hari ini orang Taif, mulai dari perbatasan sampai ke negeri Taif di ujung sana, masyarakat Taif, warga Taif 100% menjadi orang Islam. Ini menjadi bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa doa Nabi, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum dari dosa. Pelajarannya adalah bagi kita yang ingin diijabah doa, perbanyaklah mohon ampun atas dosa. Perbanyaklah mohon ampun atas kehilapan-kehilapan yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tidak diijabah, hanya terhalangi oleh dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja saudara-saudara yang belum pernah melakukan safar umrah dan haji, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki dan urusan kita untuk menuju tanah suci ini dan bisa berziarah ke tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, salam dari negeri Taif, daerah perbatasan Makkah dan negeri Taif yang disebut dengan Qarnun Manazil. Insyaallah mudah-mudahan saudara-saudara akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan ke negeri Taif ini. Yang terakhir, negeri Taif merupakan negeri yang sangat subur. Sayur-sayur yang datang ke Makkah dan Madinah dan negeri-negeri yang lainnya bersumber dari negeri Taif ini. Karena negeri Taif daerah yang dingin, yang subur, dan seluruh tanaman-tanaman sayur mayur datang dari negeri ini. Demikian saja, salam dari
Saudi Arabia, Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.